Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Lengkap. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Ibu ingin mengingat kembali kesepakatan kelas yang kita buat di semester yang lalu. Ya, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa saja? Coba Ibu minta Jihan. Apa Jihan? Diingatkan apa? Ya, jadi pada saat pembelajaran dimulai tidak boleh menggunakan HP. Sepakat semuanya kemarin itu? Kira-kira ada yang melanggar tidak? Ada, diam-diam menggunakan HP pada saat pembelajaran. Yalah, tapi kada ketahuan oleh ibu. Ya, apalagi setelah itu? Udah? Ingat? Ya, betul ya, meminta izin saat keluar kelas. Jadi izin dengan guru ya saat keluar kelas. Apalagi? Hana, ingat Hana? Ya, tidak boleh tidur pada saat pembelajaran. Adakah yang masih tidur selama satu semester atau pada semester ini? Ada siapa? Hana sendiri ke Han? Hah? Ada? Ya, baik ya. Jadi kalau masih ada kesepakatan kelas yang masih kita langgar ya, nanti kita perbaiki ke depannya apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, sejauh ini ya, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik kesepakatan kelas kita? Ada yang bisa menyebutkan? Coba Ira, Wati, apa yang sudah berjalan dengan baik kesepakatan kelas kita? Tidak ada yang tidur di kelas, itu. Maka Jarhana tadi masih ada yang tidur. Pada saat pembelajaran ibu kah? Oh, Mas, berarti kalau pada saat pembelajaran ibu kada ada yang tidur di dalam kelas. Tapi kalau pada pembelajaran yang lain masih ada yang tidur, gitu. Oh, ya. Oke. Ibu mengharapkan kalau misalnya pada saat pembelajaran ibu atau pembelajaran yang lain ya, kesepakatan kelas yang kita buat di mata pembelajaran matematika itu kalau bisa digunakan juga di mata yang lain. Ambil yang baiknya ya. Misalnya tidak boleh tidur, jangan juga tidur di mapel yang lain ya, gitu. Kemudian ini masalah kerudung. Ya, kerudung kalau misalnya saat di dalam kelas ya pada lingkungan sekolah jangan dibuka-buka kerudungnya ya. Jangan kelihatan nih kepalanya, rambutnya ya untuk wanita. Mungkin beberapa ada yang masih belum bisa ya mengikuti kesepakatan kelas itu. Nanti kita bicarakan bagaimana supaya kesepakatan kelas itu bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin di akhir nanti kita bicarakan lagi nih bagaimana nih supaya semua bisa mematuhi kesepakatan kelas kita yang sudah kita tempel ini di sini ya. Nih kira-kira pasti banyak yang melanggar ya Kak? Ya. Maka di sini kita ada ini sanksinya ya. Kalau misalnya menggunakan HP, kita kemarin itu sepakat HP-nya disita, kemudian denda sebanyak Rp2.000. Kemudian kalau melanggar kerudung, maka kerudungnya digunting. Nah, kalau untuk kebersihan kelas bagaimana? Kesepakatan kelas kita berjalan dengan baik lah. Kebersihan kelas kita, membersihkan kelas, menyapu semua lah.
ada yang kadang menyapu. Nah, maka punya jadwal loh. Mana jadwal kelas nih? Di belakang. Nah, tolonglah. Nih ada laki-laki 3 orang di dalam sini. Menyapu juga kah laki-laki yang 3 orang nih? Membantu juga kah lawan kawan-kawan perempuannya? Ada. Nah, ada aja. Jujuran kah? Jarang. Jangan nongkrong lah Pahmila, Del habis datang di sekolahan tuh jangan nongkrong di parkiran, ke kelas bila kena giliran menyapu sama Daud juga kayak itu, Munawir juga jangan nongkrong aja di parkiran, masuk ke dalam kelas menyapu sesuai dengan jadwal kena menyapunya hari apa ya. Nongkrong tuh kayaknya istirahat ya. Nah, itu saja yang ingin Ibu sampaikan supaya kita refleksi nanti di akhir pembelajaran apa saja yang perlu kita perbaiki ya, apa-apa saja yang perlu dipatuhi lagi, kemudian sanksinya apa lagi supaya nih semua patuh nih dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Materinya? Ayo. Hanya kemarin. Iya, tabel ukuran pemusatan data tentang apa? Iya, data tunggal dan data berkelompok. Judulnya apa? Data tunggal dan data berkelompok itu. Kan ukuran pemusatan data itu terbagi 3. Ada men, ada modus, dan ada median. Yang kita pelajari kemarin itu tentang median. Ya, betul. Median itu sama dengan nilai rata-rata. Nah, sekarang kita hari ini belajar tentang lanjutannya ya. Sekarang perhatikan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang modus ya. Modus itu adalah frekuensi yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Kalian bisa buka di grup WA ya. Di situ ada Ibu kirimkan materi tentang modus. Silakan dicatat dulu tentang modus itu apa, kemudian rumus untuk data tunggal, data berkelompok, silahkan dicatat dulu. Setelah itu nanti baru Ibu jelaskan. Kira-kira kalau ada soal, berapa modus dari data berikut? 6, 7, 8, 7, 9, 10, 7. Ya. Jadi, berapakah modusnya? Iya, 7. Kenapa 7? Ya, betul. Dia adalah yang sering banyak muncul. Walaupun ada nilai tertinggi yaitu 10, frekuensi tertinggi 10, tapi 10 ini munculnya cuma satu kali. Nah, jadi kalau menyelesaikan untuk data tunggal itu seperti ini saja, maka langsung aja dijawab ya. Modusnya berarti adalah 7. Nah, karena tadi pengertian dari modus itu ada frekuensi yang sering muncul atau frekuensi yang paling besar. Ini silakan ditambahkan dulu di catatan kalian contohnya ya. Hitung TB-nya ya, D1-nya, D2-nya, dan panjang kelasnya. Ya, coba Munawir tuliskan menghitung TB seperti apa. Udah ya? Sebelum kita akhiri ya pembelajaran hari ini, Ibu ingin merefleksi kembali tentang kesepakatan kelas kita ya, yang sudah berjalan selama 1 semester. Sebelumnya Ibu berikan pujian hebat dulu untuk kalian semua, walaupun sebenarnya masih ada yang belum sepenuhnya menaati kesepakatan kelas. Jadi masih ada yang dilanggar, tapi Ibu apresiasi ya bahwa kalian sejauh ini sudah bekerja keras ya untuk mentaati kesepakatan kelas yang kita buat ya. Jadi kedepannya ya, Ibu di sini punya kertas warna hijau. Ibu ingin kalian menuliskan nama kelas, kemudian tuliskan di kertas ini selama ini kesepakatan kelas yang kalian langgar apa saja ya.
kenapa melanggarnya, alasannya. Terus kedepannya usaha kalian untuk memperbaiki seperti apa? Ya, nama, kelas, selesai nanti kumpul ke ibu-ibu anak melihat kejujuran kalian yang dilanggar apa saja dalam selama ini kesepakatan kelasnya. Kemudian alasan melanggarnya apa jadi melanggar itu. Siapa tahu terlalu berat Bu Ai bagi ulun atau misalnya hukumannya ulun kada suka. Silahkan ditulis di kertas ini. Kemudian upaya kalian kalau ingin memperbaiki ke depannya apa? Ya, ke depannya apa? Apa ya? Terima kasih atas kejujurannya menulis kesepakatan kelas yang dilanggar di sini, alasannya kenapa melanggar. Nanti kita upayakan bersama-sama bagaimana supaya kesepakatan kelasnya bisa ditaati semua, ya. Kalau misalnya sering tidur itu diupayakan jangan tertidur di kelas bagaimana. Jangan begadang, melihat TikTok atau main game dikurangi. Daudlah. Nah, Ibu akhiri ya sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.